Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidur Heriyah, NIM 18020161338. Saya mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 UIN Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang LGBT dalam perspektif Islam dan HAM. Banyak sekali perselisihan tentang LGBT. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu LGBT, faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang bisa terdapat LGBT, dan bagaimana pandangan Islam dan HAM dalam memandang LGBT, dan mengapa negara kita tidak menerima adanya LGBT di negara ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian LGBT. LGBT adalah kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada tahun 90-an. Homoseksual pada hakikatnya sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Hal ini dikatakan karena ditemukan adanya relief Mesir kuno yang menggambarkan bahwasanya ada dua orang laki-laki yang saling berciuman. Namun relief ini dibantah oleh beberapa kalangan karena mereka menganggap bahwasanya dua laki-laki tersebut sudah mempunyai keluarga. Yaitu sudah beberapa menyimpulkan pengertian LGBT setelah mereka melakukan percobaan, penelitian, dan juga pengamatan sosial. Adapun American Psychiatric Association atau APA mengatakan bahwasanya orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Carol Bone menjelaskan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan yang muncul pada seseorang dengan jenis kelamin tertentu dan dilandasi perasaan, emosional, fisik, seksual, dan cinta. Nah, menilik dari pengertian dari kepanjangan LGBT itu adalah dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Biseksual itu adalah gangguan seksual yang menyimpang, yang mana seorang wanita menyukai sesamanya, yaitu menyukai wanita yang lain. Kemudian gay juga adalah perilaku menyimpang seksual di mana laki-laki menyukai laki-laki yang lain. Kemudian biseksual itu adalah perilaku menyimpang yang mana satu gender menyukai dua gender sekaligus yang berbeda, yaitu semisal seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, ia pun juga menyukai seorang laki-laki yang lain. Adapun transgender yaitu adalah perubahan alat kelamin dikarenakan karena seseorang tidak merasa puas dengan jati dirinya sendiri, yang mana jati dirinya sendiri sudah kebalikan dari jati dirinya sendiri tersebut, yaitu semisal seorang laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi seorang perempuan menyebabkan seseorang terkena sindrom LGBT, yaitu yang pertama karena faktor genetik, faktor hormon, ketidaknyamanan peran gender, interaksi teman sebayanya, dan juga karena sosial. Faktor genetik, Ron Franz Kelman, karena homoseksual ditemukan pria yang terkena homoseksual cenderung mempunyai saudara yang juga homoseksual. Gen ini dimiliki karena dari gen oleh ibunya. Kemudian yang kedua itu karena hormon. Sebuah penelitian menyatakan pria dengan homoseksual memiliki tingkat hormon androgen lebih rendah daripada heteroseksual. Pendapat peneliti lain juga menyatakan stres saat hamil dapat menyebabkan anaknya itu terkena sindrom gay. Kemudian ketidaknyamanan peran gender. Laki-laki gay memiliki sifat lebih feminisme dan lesbian memiliki sifat lebih kejantanan. Karena ketidaknyamanan peran gender. Laki-laki yang memiliki sifat feminisme dan lesbian yang mempunyai seorang wanita yang memiliki sifat maskulin. Hal ini disebut cross gender yang memang tidak dapat dihubungkan sebab akibatnya. Laki-laki feminisme akan lebih menyukai sosok yang lebih kuat dan maskulin seperti pria, dan wanita yang maskulin akan lebih menyukai seorang wanita yang lebih girly atau lebih feminisme, namun tetap kepada gender yang sama kepadanya, seperti laki-laki menyukai seorang laki-laki yang lebih maskulin darinya karena dia merasa dia memiliki sifat feminisme.
Kemudian seorang perempuan yang lesbi, dia mempunyai sifat yang maskulin, yang lebih kejantanan, dan dia lebih menyukai seorang wanita yang lebih girly, lebih feminisme dibanding dirinya. Kemudian interaksi kelompok teman sebaya. Ketertarikan seksual yang lebih cepat pada usia anak memungkinkan pemicu juga pada anak usia 12 tahun yang masih bermain dengan teman sesamanya. Interaksi teman sebaya. Ketertarikan seksual yang lebih cepat pada usia anak memungkinkan pemicu juga, seperti anak 12 tahun yang masih bermain dengan teman sesamanya dan belum berani kontak dengan lawan jenis. Ketika perasaan erotis itu muncul, maka akan terfokus pada teman lelaki juga. Jadi hal ini sangat memungkinkan adanya seseorang tersebut mempunyai jiwa feminisme bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan mempunyai jiwa maskulin. Kemudian faktor sosial. Penyimpangan perilaku ini juga tidak terlepas dari peranan sosial atau masyarakat di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekat. Misalnya, apabila anak laki-laki dibiasakan bermain boneka, maka dia akan membentuk jiwa yang lebih feminisme. Kemudian seorang anak perempuan yang terbiasa diberikan mainan seperti pistol atau mainan-mainan yang lebih kepada lelaki, dia juga akan lebih mempunyai jiwa yang maskulin. Itu adalah pandangan Islam dan HAM tentang LGBT. Sebelum saya menjelaskan bagaimana agama Islam menanggapi LGBT dan juga bagaimana HAM menanggapi LGBT, di sini saya akan bahas hubungan Islam dengan HAM tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Dan berikut adalah hubungan agama Islam dengan HAM. Yang pertama yaitu menegaskan bahwa agama Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Yang kedua menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM, tetapi pada saat yang bersamaan menolak landasan HAM sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. Yang ketiga menegaskan bahwa HAM modern adalah hasil kemanusiaan universitas dalam Islam dan memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap LGBT. Al-Quran melarang segala bentuk perlakuan seks atau kegiatan seks yang kecuali dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini juga dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwasanya pernikahan yang sah adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Sebagian penikmat homoseksual mengklaim bahwa mereka terlahir dari homoseksual itu sendiri. Maka dari sebagian kaum homoseksual atau kaum LGBT menyatakan sudah dari sananya mereka terlahir sebagai LGBT, bukan karena kehendak mereka sendiri. Meskipun asumsi ini masih diperdebatkan di dunia medis, bahkan jikalau asumsi ini benar, dalam Al-Quran tetap dinyatakan praktek homoseksual tetap dilarang. Menurut Amir Syarifuddin, pengurus MUI menyatakan bahwasanya praktek homoseksual dan lain sebagainya itu adalah dosa besar. Kaum Islam menganggap bahwa kaum homoseksual bukanlah musuh, namun kaum homoseksual adalah kaum yang perlu disadarkan apa yang mereka perbuat adalah sebuah kesalahan. Sejarah dan buruknya pernikahan sama jenis sudah ada sejak zaman Nabi Lut, yaitu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84. Kaum homoseksual itu sangat terkutuk. Hal ini disebabkan karena sangat menyimpang dari moral perilaku manusia. Yang selanjutnya itu pandangan HAM terhadap LGBT. Awalnya pada tahun 1952, Diagnostic Statistical Manual menyatakan kaum homoseksual sebagai gangguan kepribadian sosiopat.
Kemudian pada tahun 1968, kaum homoseksual dinyatakan sebagai penyimpangan seksual. Setelah itu, pada tahun 1973, homoseksual dinyatakan sebagai penyakit mental. Namun, setelah tahun 1973, melalui American Psychiatric Association, kaum homoseksual dinyatakan bukan penyakit mental. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama, yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang digunakan sebagai landasan tuntutan kaum LGBT untuk mengangkat hak-haknya sebagai hak kepribadian, mengatasnamakan bahwa apa yang diderita olehnya itu adalah hak atas kemanusiaan tersebut. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Allah senantiasa mensyariatkan segalanya bagi kebaikan bagi umat manusia, dan segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah yang terkandung untuk kebaikan hambanya. Ada di sini adanya maksud syariah pengharaman LGBT adalah dalam Islam supaya penegakan hukum dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum demi terjaganya prinsip perlindungan kehormatan atau hifdzul 'ard, yang selanjutnya yaitu perlindungan terhadap keturunan atau hifdzun nasab, yang terakhir yaitu prinsip perlindungan terhadap jiwa atau hifdzun nafas, yaitu jiwa yang dilindungi dari sisi jasmani maupun sisi rohaninya. Berikut adalah hikmah pengharaman LGBT, yaitu terjaganya manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun seorang laki-laki yang menyukai dua gender, ataupun seorang laki-laki yang mengubah dirinya menjadi seorang perempuan. Yang selanjutnya yaitu terjaganya generasi penerus di masa mendatang. Jika LGBT itu dihalalkan, bagaimana generasi yang akan datang? Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang laki-laki dan perempuan menikah dengan seorang perempuan. Yang selanjutnya yaitu agar manusia terhindar dari penyakit seks yang mematikan. Jika hubungan seks tidak dilandasi dengan yang telah disyariatkan seperti seorang laki-laki dengan seorang perempuan, itu akan mendatangkan banyak sekali penyakit seperti AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu agar terjaganya kehormatan dan kemuliaan manusia, khususnya yaitu seorang muslim, yaitu dari manusia dari baik laki-laki sejati maupun seorang perempuan sejati. Yang terakhir saya akan membahas mengapa negara kita menolak adanya LGBT. Di Indonesia, LGBT tidak dianggap sebagai tindakan kriminal karena pencampuran sesama jenis tidak dilarang dalam undang-undang. Yang dilarang di undang-undang adalah jika salah satu pasangannya belum mencukup umur atau belum dianggap dewasa, yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 292 KUHP. Indonesia tidak menerima LGBT karena LGBT bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu yang mana yang terdapat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita ketahui bahwasanya LGBT itu dilarang oleh agama. Maka dari itu, segala hal sesuatu yang dilarang oleh agama itu termasuk hukum yang ada di Indonesia. Dan pada sila pertama secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan garis besar agama maupun pengharaman LGBT. LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki dengan perempuan. Yang konsep ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pernikahan yang dianggap sah di Indonesia adalah perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan begitu, perkawinan sejenis di Indonesia ataupun LGBT itu dilarang di Indonesia.
Sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Masallu ayyuhu barik maqat ta'alamna. Syukran wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.